Eh, yang terhormat Bapak narasumber yang Dr. Bayu, kemudian teman-teman Widya Suara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua. Marilah pada siang hari ini kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur ke Tuhan Maha Kuasa atas perkenannya sehingga kita bertemukan walaupun secara virtual dalam rangka workshop penguatan pembelajaran agenda 4 pada pelatihan kepemimpinan administrator dan pelatihan kepemimpinan pengawas. Siang ini pada sesi pertama kita akan mendengarkan penjelasan terkait dengan studi lapangan bagi peserta pelatihan kepemimpinan administrator. Untuk menghemat waktu, karena saya langsung menyerahkan kepada Pak Bayu untuk memberikan penjelasan kepada kami terkait dengan pelaksanaan studi lapangan. Dan kepada Bapak Ibu Widya Suara, ketika narasumber menyampaikan penjelasan-penjelasan, saya mohon untuk di-mute mute di laptopnya sehingga kita dapat mendengarkan penjelasan secara detail tanpa ada storing dari suara-suara yang disampaikan oleh Pak Bayu. Kami persilahkan Pak Bayu. Baik. Halo. Nanti kalau pada saat saya memberikan penjelasan, terus kemudian ada gangguan suara, mohon dikasih feedback Bapak Ibu ya. Saya akan share materi yang pertama tentang studi lapangan sesuai dengan jadwal. Dan kita akan selesaikan ini kurang lebih selama 60 menit. Dan selebihnya kita coba lakukan pendalaman untuk diskusi. Dan studi lapangan yang akan disampaikan di hari pertama ini adalah tentang studi lapangan PKA. Untuk studi lapangan PKP, kita akan sampaikan besok hari. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai. Ini adalah bahan paparan standar yang kami buat dan sudah kami masukkan juga ke dalam materi wajib di workshop PKA bagi fasilitator, sehingga peran saya di sini lebih banyak ke memberikan penekanan-penekanan pada bagian tertentu saja. Bagian-bagian lainnya yang sifatnya umum dan bisa dipelajari secara mandiri, itu saya yakin Bapak dan Ibu sudah menyelesaikannya sewaktu mengikuti workshop PKA. Pak Burhanuddin, terakhir workshop PKA itu kapan ya penutupannya waktu itu? Mic-nya dinyalakan dulu Pak Burhanuddin. Kalau di Jayapuranya Pak, bulan Mei. Oh, bulan Mei sudah selesai ya? Ya, sudah selesai Pak. Oh, berarti sudah lama ya? Berarti. Ya, Pak. Dan mungkin juga sudah lupa lagi. Kayaknya. Baik, Pak Burhan, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini yang pertama dari sisi jadwal. Yang ingin saya tekankan di sini adalah bukan tentang jadwal klasikal yang tertera di dalam slide, tetapi jadwal studi lapangan yang diberi warna highlight warna kuning. Sedangkan tulisan yang berwarna merah itu adalah aksi perubahan yang nanti akan dijelaskan oleh Bu Erna. Sisanya yang warna hitam itu adalah pembelajaran agenda 1, 2, 3, dan agenda orientasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu lihat dari proporsi penempatan jadwal, struktur pembelajaran pada agenda 4 ini lebih mewarnai dari keseluruhan program PKA. Bisa dilihat ya. Jadi keseluruhan program PKA ini lebih banyak diisi oleh agenda 4. Dan untuk masuk ke agenda 4 itu, ada satu pembelajaran transisinya yang disebut dengan studi lapangan, yang dulu disebut dengan benchmarking. Nah, pada slide ini yang ingin saya tekankan adalah
pada saat kegiatan studi lapangan, ini ada 3 sesi pembelajaran yang tidak boleh terlewatkan. Yang pertama, untuk pembekalan studi lapangan, itu seyogianya diberikan, kalau di dalam jadwal, ini seminggu sebelum pelaksanaan. Jadi pesannya itu bukan 1 minggunya ya, bukan 1 minggunya sebelum pelaksanaan, pesannya bukan di sana, tapi pesannya, pembekalan studi lapangan ini sebaiknya diberikan kepada peserta sebelum studi lapangan, sehingga peserta memiliki waktu yang cukup untuk melakukan berbagai persiapan. Nah, pesannya ada di situ. Berapa lama yang dibutuhkan untuk waktu persiapan? Nah, silakan ditetapkan oleh Kepala BPSDM beserta tim pengampunya. Tapi message-nya adalah, pembekalan studi lapangan ini harus diberikan kepada peserta sebelum pelaksanaan studi lapangan, dan peserta memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri. Baik studi lapangannya dilaksanakan secara klasikal atau biasanya, atau dilaksanakan dengan jarak jauh secara daring, misalnya seperti itu. Dan yang terakhir, pesannya adalah, kegiatan studi lapangan ini harus diakhiri dengan berbagi pengalaman hasil studi lapangan. Nah, ini message-nya seperti itu. Kapan berbagi pengalaman hasil studi lapangan dilakukan? Kalau kami menyarankan itu setelah peserta kembali ke tempat pelatihan. Tapi pada saat akan dilaksanakan rangkaian dari kegiatan pelatihan, karena alasan transportasi dan lainnya, maka berbagi pengalaman juga bisa digabungkan dalam pelaksanaan studi lapangan di lokus. Yang jelas, sesinya harus sendiri. Sesinya harus sendiri. Dan kenapa ini dipisahkan dalam hari yang berbeda? Alasannya adalah, pada saat studi lapangan ini, peserta itu bukan lagi di sini peserta melakukan proses penyiapan, tidak, di sini langsung diskusi, berbagi pengalaman selama 2 sesi. Nah, itu message dari slide yang ini, Bapak Ibu sekalian. Kemudian, seperti yang Bapak Ibu pernah pelajari kemarin, studi lapangan ini kan posisinya di sini, Bapak Ibu. Ya. Dan studi lapangan ini arahannya itu kepada best practice, tidak kepada bad practice, meskipun kita bisa belajar dari kegagalan orang. Tapi karena ini proses pelatihan, ini proses pembelajaran, kita tidak mengarahkan peserta untuk mempelajari kegagalan instansi atau ketidakberhasilan sebuah unit kerja. Tapi kita langsung mengarah pada apa hal baik yang bisa ditiru. Makanya di sini diarahkan kepada best practice. Dan untuk PKA, best practice-nya itu patokannya di sini. Ada prestasi, yang dimana prestasi itu kalau dinilai berada pada cakupan kinerja pelayanan publik. Nah, untuk bisa melihat prestasi yang diperoleh oleh instansi yang akan dikunjungi, Bapak dan Ibu bisa memperhatikan beberapa kriteria yang sudah kami munculkan di sini. Misalnya dengan memperhatikan hasil evaluasi sakit, lakip, dan seterusnya, atau ada prestasi atau penghargaan yang diterima, atau ada kemampuan-kemampuan yang ditunjukkan oleh unit tersebut dalam menyelesaikan masalah-masalah yang besar, atau ada terobosan-terobosan besar yang layak dijadikan best practice, yang informasinya bisa diperoleh dari berbagai media-media yang Bapak Ibu bisa akses. Apakah yang ada di sekitaran Provinsi Papua, Papua Barat, atau mengarah ke sini ke Indonesia Tengah, atau barangkali masuk ke Indonesia bagian Barat. Dipersilahkan, yang jelas nanti akan ada faktor anggaran yang akan melakukan pembatasan-pembatasan. Dan kita tidak akan bicara tentang faktor anggaran dulu, kita bicara ke substansi. Nah, substansinya ada di sini. Nah, untuk mampu melihat ini, Bapak Ibu sekalian, untuk mampu melihat ini, peserta akan melakukan penajaman, akan melakukan pengecekan dari 2 agenda. Saya ulang, peserta akan melakukan penajaman atau memastikan bahwa memang ini best practice, dan peserta akan mengambil lesson learn-nya dengan cara membedah
best practice dari unit kerja yang dikunjungi tersebut, baik secara klasikal ataupun secara daring, melalui dua agenda. Agenda yang ada di kiri dan agenda yang ada di kanan. Makanya kedua agenda ini ada simbol tanda panahnya. Dan agenda pertama, ini tidak ada simbol tanda panah. Kenapa? Karena ini menjadi basic pada saat peserta melaksanakan studi lapangan. Jadi pada saat peserta berperilaku di dalam pelaksanaan pembelajaran studi lapangan, pada saat penggalian data, pada saat wawancara, pada saat presentasi dan lain-lain, dasarnya yang ini. Dia menunjukkan ini. Nah, secara substansi yang membongkar ini adalah melalui agenda 2 dan agenda 3. Sehingga peserta mendapatkan informasi tentang keunggulan-keunggulan, strategi-strategi dari penerapan manajemen kinerja dalam pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan lokus yang dikunjungi. Nah, ini target informasi yang akan dicari oleh peserta, yang harus difasilitasi oleh Bapak dan Ibu. Sehingga peserta akan menuangkannya ke dalam dua produk pembelajaran. Yang pertama, produk pembelajaran kelompok. Yang kedua, produk pembelajaran individu. Untuk produk pembelajaran kelompok, sifatnya hanya lesson learn. Dan untuk produk pembelajaran individu, ini sifatnya adopsi dan adaptasi keunggulan. Ada dua produk yang akan dihasilkan oleh peserta, secara kelompok dan secara individu. Karena di sini ada tuntutan produk kelompok, berarti Bapak Ibu sekalian, pada saat peserta menyelesaikan ini, dengan dua agenda kiri dan kanan, ini peserta itu berkelompok. Begitu juga dengan nanti pada saat berbagi pengalaman. Nah, rangkaian kegiatan pembelajaran ini sampai dengan berbagi pengalaman, kami membuat sebuah desain ini adalah, kami harapkan aktivitas pembelajaran peserta melakukan studi lapangan, ini sesungguhnya produk akhirnya adalah munculnya ide-ide aksi perubahan. Makanya kenapa kotak ini ada di sini Bapak Ibu sekalian? Karena di PKA ini berbeda dengan di Klatpim 3 sebelumnya, di mana ada off pertama, taking ownership. Masih ingat ya? Nah, di PKA ini kan tidak ada. Nah, untuk pengganti taking ownership, bagaimana peserta membangun komunikasi dengan mentor, membangun komunikasi dengan jejaring, melakukan diagnosa terhadap kebutuhan organisasi pada saat off campus, di PKA itu dilakukan selama proses pembelajaran sampai dengan studi lapangan. Makanya kegiatan-kegiatan studi lapangan ini, Bapak Ibu nanti bisa simak, ini merupakan miniaturnya peserta menyusun rancangan aksi perubahan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat. Baik, ini slide ini isinya seperti itu Bapak Ibu, cara membacanya. Kemudian saya akan lanjut. Ini adalah isi dari mata pelatihan agenda 2. Bapak Ibu ya. Saya tidak perlu jelaskan. Ini mata pelatihan yang berisi mata pelatihan yang ada di agenda 3. Ya, sudah ya Bapak Ibu, sudah ada peminatannya, sudah ada. Lalu kemudian dari dua agenda yang saya pesankan di sini, maka saya menitipkan kepada Bapak dan Ibu, siapapun Bapak dan Ibu yang menjadi pembimbing dari pelaksanaan studi lapangan ini, baik dari agenda 1, agenda 2, apalagi agenda 3, ini peran Bapak dan Ibu itu sebagai pembimbing studi lapangan, bukan lagi pengampu mata pelatihan agenda. Jadi pada saat Bapak dan Ibu membimbing studi lapangan di sini, dan Bapak dan Ibu adalah kelompok peminat agenda 3, maka arahkan peserta untuk mengeluarkan kemampuan belajarnya juga setelah mempelajari agenda 2. Jadi jangan sampai yang dibongkar habis itu hanya agenda 3 saja. Ini mohon diperhatikan. Mohon diperhatikan oleh Bapak dan Ibu. Baik, ini kegiatan studi lapangan yang tadi saya sampaikan. Ini pembelajaran studi lapangannya. Ini yang aksi perubahan, ini adalah agenda 4. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan lanjut. Ini pembelajaran studi lapangan yang saya rumuskan berdasarkan penjelasan yang tadi sudah dijelaskan. Yang di bagian awal pada saat saya menjelaskan studi lapangan dalam bentuk skema. Ini deskripsi ini ada di Keplan tentang pedoman kurikulum.
Ya, ini sudah ada di sana, jadi saya tidak perlu jelaskan panjang. Saya hanya perlu kasih tahu keywordnya. Keywordnya ini ada pada tulisan berwarna merah. Kata kuncinya ada di sini. Jadi lokus apapun yang akan Bapak Ibu Ibu bisa membawa peserta PKA pada misal peserta PKA itu dibawa ke BPSDM Provinsi Papua untuk melaksanakan studi lapangan karena BPSDM Papua banyak terobosan. Lalu kemudian di bulan berikutnya peserta PKP dibawa juga ke BPSDM Papua. Dan itu tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Karena perspektif yang dibawa oleh peserta yang berbeda, bukan BPSDM-nya yang beda. Tapi cara pandang peserta terhadap BPSDM Provinsi Papuanya yang akan dibedakan. Makanya lokus yang sama bisa dikunjungi oleh peserta PKP ataupun PKA. Sekarang kita akan fokus ke PKA. Lanjut, ini durasi waktunya. Saya kira Bapak Ibu sudah paham. Ini posisi pembelajarannya sesuai dengan master jadwal tadi. Ada penjelasan studi lapangan, ada pelaksanaan studi lapangan, dan ada berbagi pengalaman hasil studi lapangan. Itu sesi pembelajarannya. Nah, materi pokoknya pada saat penjelasan aksi perubahan berisi tentang menjelaskan tahapan-tahapan pembelajaran studi lapangan yang akan dialami oleh peserta. Dari awal sampai akhir, sejelas mungkin. Sampai apa yang harus dilakukan oleh peserta, baik secara individu ataupun secara kelompok. Ini disampaikan pada materi pokok 1. Pada materi pokok 2, pada saat peserta melakukan studi lapangan dengan berbagai aktivitasnya, maka peserta itu diharapkan menemukan lesson learn, dapat melakukan adaptasi dan adaptasi, serta strategi peningkatan manajemen kinerja pelayanan publik. Artinya, ada sesuatu yang peserta bisa tiru dari lokus. Dan kemudian hasil peniruannya itu, dia kemudian adaptasikan terhadap tuntutan jabatannya. Makalah muncul menjadi ide aksi perubahan. Nah, hasil pengalaman belajar itu secara keseluruhan, yang nomor 2, itu kemudian di-sharingkan di antara peserta pada materi pokok yang ketiga. Isi dari materi pokok yang ketiga adalah selama 2 sesi, Bapak dan Ibu sebagai fasilitator melakukan proses fasilitasi bagaimana peserta di dalam kelompok men-sharingkan lesson learn-nya masing-masing. Kemudian peserta sebagai individu juga menceritakan tentang rencana adopsi dan adaptasinya di tempat kerjanya, apa yang bisa dia terapkan. Nah, itulah isi selama 2 sesi tadi, isi selama 6 jam. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada slide ini saya menceritakan tentang apa saja yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu pada saat memfasilitasi peserta mempelajari 3 materi pokok. Nanti kita bisa ulang jika Bapak dan Ibu ada yang terlewat, kurang menangkap pada slide yang ini. Jadi intinya seperti itu. Saya lanjut, Bapak Ibu sekalian. Untuk kegiatan studi lapangan, seperti biasanya kegiatan aktivitas praktik lainnya, maka ada beberapa langkah yang harus diantisipasi. Pertama, persiapan. Ini beberapa hal yang harus kami sampaikan ke Bapak dan Ibu untuk melakukan persiapan pembelajaran studi lapangan. Mengenali tuntutan mata pelatihan dalam agenda, mengenali fokus, menentukan kebutuhan data dan arti informasi dan metode pengumpulan data. Inilah nanti yang akan diceritakan sebagai bagian utama kepada peserta oleh Bapak dan Ibu pada sesi penjelasan aktualisasi. Jadi peserta diingatkan kembali, ada pelayanan, ada organisasi digital, ini fungsinya untuk apa? Ada manajemen risiko, mata pelatihan isinya apa? Ada kepemimpinan transformasional, isinya apa? Nah, diulas kepada peserta secara singkat supaya peserta mengingat kembali. Karena peserta akan menentukan kebutuhan datanya dari lokus yang dikunjungi. Lalu kemudian pelaksanaannya. Aktivitas yang akan dilaksanakan selama kegiatan studi lapangan, ini kami sudah membuat guidance umumnya ada 4 hal, Bapak Ibu sekalian. Aktivitas yang harus dilakukan oleh peserta adalah nanti mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data, informasi, fenomena, dan seterusnya.
Untuk apa? Mengidentifikasi adanya key success factor. Adanya faktor-faktor kunci yang mendukung terhadap keunggulan-keunggulan yang ada di lokus. Lalu kemudian dari KSF yang sudah ditentukan itu kemudian diidentifikasi. Diidentifikasi yang perlu sangat diperhatikan untuk menjaga keberlangsungannya inovasi atau terobosan atau prestasi yang ada di lokus. Itu KSF yang harus ditemukan oleh peserta dibantu oleh Bapak dan Ibu. Nah, ini dalam tahap pelaksanaan seperti ini. Jadi pada intinya, ini tidak bicara tentang klasikal atau daring Bapak Ibu. Ini tidak harus pergi naik pesawat atau pakai bis atau pakai internet. Tidak bicara seperti itu. Ini bicara tentang apa yang harus dilakukan oleh peserta. Yang pertama adalah terkait dengan data. Manajemen data. Mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data itu. Kemudian dari hasil guidance yang nomor 1, maka temukanlah KSF-nya. Setelah menemukan KSF, tetapkan mana KSF dalam skala prioritas yang berkontribusi tinggi terhadap keberlangsungan dari terobosan atau inovasi yang kita kunjungi itu. Nah, intinya hanya seperti ini. Dan inilah yang kemudian di-sharingkan kepada sesama peserta. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, ya bagian yang terakhirnya adalah pelaporan. Artinya pelaporan ini adalah produk belajar. Ada 2 laporan yang harus dibuat oleh peserta. Laporan kelompok sama laporan individu. Laporan kelompok isinya hanya lesson learned. Dan laporan individu berdasarkan lesson learned yang diperoleh dari kelompok, maka kemudian saya sebagai individu ini akan mengadopsi dan mengadaptasi lesson learned yang mana sehingga itu mendukung aksi perubahan saya. Jadi produk 1 sama produk 2 ini sangat terkait. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ulang kembali, 3 tahapan pembelajaran studi lapangan yang harus diperhatikan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan yang terakhir, pelaporan. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan menceritakan tentang pembelajaran studi lapangan secara khusus yang saya akan sampaikan dalam slide yang sebentar. Saya akan ambil slide-nya. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi yang tadi saya lewat itu kan slide ini sudah pernah Bapak Ibu pelajari ya. Saya akan memberikan penekanan pada bagian yang urgent-nya saja. Perhatikan di sini Bapak Ibu sekalian. Kita akan melihat secara konseptual bagaimana pembelajaran studi lapangan ini dilaksanakan. Perhatikan, dan di dalamnya, jika Bapak dan Ibu jeli, jika Bapak dan Ibu teliti, saya seperti seolah-olah sedang menjelaskan tentang rangkaian awal dari pembelajaran aksi perubahan. Coba diperhatikan. Saya akan menjelaskannya dari studi lapangan. Peserta, Bapak Ibu sekalian, pada saat akan memasuki lokus yang kita sudah tetapkan sebagai best practice, saya ulang ya, peserta pada saat pembelajaran studi lapangan, lalu kemudian dihadapkan pada lokus yang merupakan best practice, sesungguhnya peserta melihat lokus itu di sini. Silakan diperhatikan, sesungguhnya peserta melihat lokus itu di sini. Yang kinerjanya sudah baik, yang pegawainya sudah disiplin, yang sudah banyak mendapatkan penghargaan, dan hal-hal baik lainnya. Ini ada di sini Bapak Ibu. Peserta itu ada di sini. Nah, peserta itu kalau hanya mempelajari apa yang ada di sini, peserta itu tidak banyak mendapatkan apa-apa. Justru yang kami harapkan muncul adalah peserta itu mampu menemukan ada apa di balik keberhasilan itu. Maka garisnya mundur ke belakang. Dengan kami membuat terminal antara yaitu key success factor. Apa yang menjadi keberhasilan-keberhasilan ini muncul. Maka peserta harus menemukan key success factor-nya. Untuk menemukan key success factor ini banyak metodenya. Misalnya pakai menggunakan unsur manajemen atau menggunakan proses manajemen. Ini silakan, bebas sekali.
silakan ditetapkan key success factor-nya mau mengarah ke mana. Nah, dari key success factor ini, peserta melihat misalnya, oh ini unsur perencanaannya luar biasa. Nanti akan dicek, perencanaan yang luar biasa ini kenapa dia mundur ke belakang? Burning platform-nya seperti apa? Burning factor itu adalah apa-apa yang mendasari dari key success factor ini, namanya burning platform. Jadi kenapa perencanaannya bagus? Di sini alasannya akan ketemu di sini. Siapa saja yang menyebabkan perencanaan itu bagus? Bagaimana perencanaan itu bisa terjaga dengan bagus? Bagaimana komitmen pimpinan pada saat menjaga agar perencanaan itu bagus? Itu baru dari aspek perencanaan. Dan lain sebagainya. Nah, harapannya Bapak Ibu sekalian, pada saat peserta menemukan key success factor, peserta itu menemukan alternatif solusi atau rekomendasi yang diberikan oleh Locus pada saat peserta menggali ini. Dan pada saat peserta menggali informasi di balik key success factor di burning platform, sesungguhnya peserta itu sedang mempelajari dua hal ini. Saya akan ulang penjelasannya dengan perspektif dari bawah. Bapak Ibu sekalian, pada saat peserta memiliki kemampuan identifikasi permasalahan dan analisis permasalahan, ini sesungguhnya peserta ini sedang menemukan burning platform-nya. Dan dari burning platform ini akan menentukan apa saja yang harus diperhatikan peserta, kegiatan apa saja yang harus dilakukan, itu adalah key success factor. Key success factor itu adalah berbagai inovasi, berbagai solusi, berbagai rekomendasi untuk menyelesaikan ini. Sehingga produk akhirnya ada di sini. Makanya Bapak Ibu sekalian, jika perspektifnya aksi perubahan, maka cara bacanya kita dari sini. Dari nomor 1 ke nomor 2 ke nomor 3. Karena ini bicara studi lapangan, maka cara bacanya dibalik. Dari apa yang dilihat, kemudian menemukan key success faktornya, kemudian menemukan apa yang melatar belakangi munculnya key success factor tadi. Kenapa key success factor tadi itu harus muncul? Ini dari sini munculnya. Makanya Bapak Ibu sekalian, dari kegiatan studi lapangan ini, sesungguhnya terkorelasi dengan kegiatan aksi perubahan. Nah, hasil keseluruhan dari kegiatan studi lapangan ini akan menjadikan lesson learned bagi peserta. Nah, lesson learned inilah yang kemudian dilakukan proses berbagi pengalaman hasil studi lapangan kepada peserta. Nah, di dalam teknis pembelajarannya Bapak Ibu sekalian, dari hasil berbagi pengalaman ini, maka kemudian akan memunculkan adopsi dan adaptasi atau ideasi perubahan, ideasi aksi perubahan. Nah, skema ini perlu Bapak Ibu pahami sebagai sebuah skema konseptual memahami pembelajaran studi lapangan dan kaitannya dengan aksi perubahan. Jadi, dalam slide ini, Bapak dan Ibu, jangan sampai salah menafsirkan bahwa sebetulnya kotak ini tidak ada, Bapak Ibu. Dalam slide ini sesungguhnya kotak ini tidak ada. Namun kami sengaja munculkan supaya Bapak dan Ibu bisa memahami keterkaitan secara konseptual antara studi lapangan dengan aksi perubahan. Dan ini bukan pembelajaran aksi perubahan, ini adalah proses pembelajaran yang ada di dalam aksi perubahan. Jadi pada saat peserta memiliki kemampuan mengidentifikasi kebutuhan masalah organisasi, menganalisis permasalahan organisasi, permasalahan kinerja, sesungguhnya kemampuan itu sudah diberikan di awal pada saat peserta melakukan pembelajaran studi lapangan. Makanya Bapak Ibu sekalian, pada saat selesai studi lapangan, peserta itu akan langsung masuk pada agenda aksi perubahan. Dan kami sudah siapkan mereka untuk mampu seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian, ini lebih detailnya dari slide yang ini. Kami menguraikan lebih detail tentang yang ini. Ini detailnya ada di sini. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, pada saat peserta berhadapan dengan best practice, maka peserta melakukan pendalaman dengan pisau analisis agenda 2 dan agenda 3. Membongkar ini dengan agenda 2 dan agenda 3, dan cara membongkarnya, peserta harus menunjukkan perilaku kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Baik, setelah itu, peserta kemudian menemukan key success factor.
Nah, untuk menemukan key success factor ini ada 4 hal bisa yang diperhatikan. Bisa diperhatikan seperti ini. Lalu kemudian dari sini peserta akan masuk ke sini untuk menemukan urgensi dilakukannya perubahan tersebut, apa persoalan yang mendasari perubahan tersebut, bagaimana tahapan-tahapan perubahan, dan seterusnya. Sehingga 3 kotak informasi ini akan memberikan informasi yang sangat kaya kepada peserta, bagaimana sebuah unit kerja, bagaimana sebuah organisasi itu bisa dikatakan memiliki best practice dalam peningkatan kinerja pelayanan publiknya. Nah, kata kuncinya adalah kinerja pelayanan publik, Bapak Ibu sekalian, sebagai hal yang akan dikejar. Kenapa? Karena kalau kita berhenti di manajemen kinerja, ini sifatnya sangat umum. Maka kinerja yang akan dijadikan best practice kepada peserta adalah kinerja yang terkait dengan pelayanan publik. Dan jika Bapak Ibu simak dengan baik, Bapak Ibu teliti dengan seksama, semua kinerja organisasi di semua instansi pemerintah sesungguhnya berbicara tentang pelayanan publik. Tidak ada satupun yang lepas dengan pelayanan publik. Dan saya tidak akan mengajarkan hal ini karena Bapak dan Ibu sudah memiliki pengetahuan yang cukup dan pemahaman yang luas terkait ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, secara konseptual seperti ini. 2 slide ini sangat utama. Bapak dan Ibu sebagai fasilitator studi lapangan, pemahaman 2 slide ini sangat utama sekali. Karena apa? Karena disinilah sisi substansinya. Nah, kalau yang untuk selanjutnya, itu baru pada sisi teknis. Seperti ini. Bapak Ibu pada saat membelajarkan studi lapangan, kan ada 3 tuh. Ada penjelasan studi lapangan, ada pelaksanaan studi lapangan, ada berbagi pengalaman. Di antara penjelasan dan pelaksanaan kan ada persiapan. Terus setelah pelaksanaan peserta berbagi, setelah berbagi laporan-laporannya dikumpulkan, kan seperti itu. Ini sudah teknis. Ini sudah teknis. Makanya yang konseptualnya 2 slide yang ini. Ini slide yang pertama secara konseptual, bagaimana model pembelajaran studi lapangan di PKA ini dilaksanakan yang berbeda dengan benchmarking pada pembelajaran di Klatpim tingkat 3. Ini slide detailnya. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Nah, ini untuk skema pembelajarannya. Ini untuk skema pembelajaran. Ini tidak harus diikuti persis seperti ini ya. Nanti menyesuaikan dengan situasi yang terjadi. Ini desain kami susun pada saat sebelum masa pandemi COVID-19. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk pembelajaran studi lapangan yang dilaksanakan dengan jarak jauh, silakan disesuaikan. Tapi saya akan jelaskan tentang skemanya Bapak Ibu. Saya akan jelaskan tentang skemanya. Untuk harinya dan metodenya Bapak Ibu bisa tetapkan sendiri. Perhatikan ini skemanya. Peserta itu sudah mendapatkan penjelasan studi lapangan. Kalau dalam skema ini, studi lapangan itu sudah selesai. Maka ceritanya peserta itu akan disiapkan untuk mendapatkan pembekalan akhir karena peserta sudah ada di lokus. Jadi kalau ini dilaksanakan secara klasikal, peserta itu misalnya dari Papua berangkat ke Makassar. Peserta itu sudah di Makassar. Maka kegiatan selanjutnya pada saat sampai di Makassar adalah pembekalan akhir. Pengecekan akhir untuk kegiatan berikutnya. Jika ini dilaksanakan secara daring, maka pembekalan persiapan akhir ini dilaksanakan sebelum peserta terkonek dengan narasumbernya, terkonek dengan unit yang mau dikunjunginya secara daring. Oke, hari pertama ini bisa dilewat karena disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Masuk pada hari kedua. Pada hari kedua, peserta itu dibagi secara kelompok dan masing-masing kelompok melakukan pengumpulan data dan informasi secara mendalam. Apa data yang harus dikumpulkan oleh peserta? Perhatikan, data yang harus dikumpulkan oleh peserta adalah data yang akan peserta diskusikan. Diskusi kelompok peserta yang pertama adalah
melakukan pemetaan profil kinerja dari instansi atau organisasi atau unit kerja atau satuan kerja yang dikunjungi. Maka untuk kebutuhan pemetaan ini, peserta harus mengumpulkan berbagai data yang cukup. Jumlah pegawai, sistem kerja, mekanisme kerja, reward and punishment, job bisnisnya seperti apa, core bisnisnya seperti apa, stakeholders-nya, hambatan, tantangan, solusi, inovasi, dan seterusnya. Lalu kemudian, pada saat peserta mampu memetakan itu, maka pada besok harinya, peserta menetapkan KSF-nya. Nah, sebelum menetapkan Key Success Factor, jika berdasarkan hasil dari diskusi pertama ini diperlukan data tambahan, maka besok harinya peserta diberikan izin oleh penyelenggara untuk melakukan pengumpulan data tambahan, kalau diperlukan. Kalau ternyata datanya sudah cukup di sini, maka peserta langsung melakukan aktivitas diskusi untuk menemukan ini. Silakan disimak. Nah, lalu kemudian diskusi yang ketiga yang harus dilakukan oleh peserta adalah pada saat peserta sudah melaksanakan diskusi 1 dan diskusi 2, maka diskusi yang ketiga itu adalah validasi hasil diskusi. Saya ulang, diskusi peserta yang ketiga adalah validasi hasil diskusi. Karena ini adalah produk pembelajaran, maka tidak ada salahnya peserta itu diberikan satu narasumber, narasumbernya bisa dari lokus atau bukan dari lokus ya, tapi yang bisa memvalidasi apa yang sudah dibahas oleh peserta tadi. Nah, setelah mendapatkan validasi dari narasumber yang relevan, maka selanjutnya peserta merumuskan lesson learned sebagai bahan pelaporan kelompok dan membuat draft laporan individu yang di dalamnya adalah adopsi dan adaptasi. Dan setelah itu studi lapangan selesai. Setelah studi lapangan selesai, peserta tinggal melaksanakan pembelajaran pada sesi yang terakhir, yaitu berbagi pengalaman hasil studi lapangan. Makanya Bapak Ibu bisa lihat, ini kegiatan pertama, ini kegiatan yang kedua, ini kegiatan yang ketiga. Persis seperti skenario pembelajaran studi lapangannya. Halo, apa saya masih terkoneksi? Masih ya? Baik, Bapak Ibu sekalian. Masih Pak, masih Pak. Ini hal yang terakhir ingin saya sharingkan. Teknis membagi kelompok. Teknis membagi kelompok. Jadi untuk membagi kelompok itu bukan hanya karena urut absen atau jumlah peserta saja. Ada aspek substansi yang harus diperhatikan. Ada 3 model Bapak Ibu yang akan saya sajikan untuk memberikan contoh teknis pembagian kelompok. Dan model keempat, model kelima, dan seterusnya silahkan dikembangkan di BPSDM Provinsi Papua. Ada 3 model. Model 1, jika studi lapangan ini dilaksanakan hanya ke satu lokus, dinas, atau unit kerja terpilih. Cara membayangkannya begini Bapak Ibu, peserta PKA itu kan maksimal 40. Kemudian 40-nya ini akan dibawa ke satu dinas atau unit kerja terpilih. Misalnya sebut saja dinas yang akan dikunjungi adalah Dinas Kesehatan Provinsi Papua misal. Nah itu model 1. Peserta satu kelas akan dibawa ke Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Nah itu model yang 1. Model yang kedua, dilaksanakan pada beberapa dinas atau unit kerja terpilih secara bersamaan pada satu instansi pemerintah. Ya, kata kuncinya beberapa dinas dilakukan bersamaan pada satu instansi pemerintah. Misalnya, model 2 ini dibawa ke Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata.
Dan masing-masing peserta melihat dari dinas-dinas tadi saja. Bisa dibayangkan ya. Model yang ketiga, ini modelnya tematik. Contoh misalnya begini, contoh penanganan prestasi penanganan COVID di Provinsi Papua. Itu temanya. Nah, yang instansi yang memiliki peran signifikan terhadap penanganan COVID itu dinas apa saja? Maka dipecah dari situ. Misalnya ada BPPD, ada Bapeda, ada Dinkes, misalnya, ada Dinas Pendidikan, misalnya begitu. Jadi penentuan lokus unit kerjanya ditetapkan berdasarkan tema atau terobosan atau inovasi yang dipilih. Contoh lain yang paling mudah adalah misalnya di sebuah kabupaten itu ada yang namanya desa inovasi. Jadi ada sebuah kampung dinamai desa inovasi. Nah, desa inovasi itu dikelola oleh pemerintahan kabupaten. Nah, pemerintahan kabupaten pada saat mengelola desa inovasi itu sudah barang tentu melibatkan dinas-dinasnya, kan begitu. Nah, nanti dicek untuk yang mengelola desa inovasi itu dinas mana saja yang terkait secara langsung. Maka kesebutlah misalnya ada dinas atau OPD yang terkait dengan pengelolaan desa. Ada OPD yang terkait dengan perencanaannya, Bapedanya. Misalnya ada sektor kepolisiannya juga di sana, dan lain-lain. Nah, itu cara menentukan lokusnya. Jadi lokus itu bukan kabupaten, bukan provinsi. Lokus itu adalah organisasi. Jadi saya ulang Bapak Ibu, lokus itu adalah organisasi. Nah, model keempat, kelima, silahkan Bapak Ibu kembangkan. Tidak harus mengikuti model yang sudah ditetapkan oleh LAN ini. Ini hanya contoh bagaimana membagi kelompok. Saya akan urai satu-satu Bapak Ibu. Ini contoh untuk model 1. Perhatikan, peserta 40 orang dibagi ke dalam 4 kelompok. Setiap kelompok akan mempelajari kondisi atau profil dinas pariwisata. Kenapa dinas pariwisata? Karena contohnya dinas pariwisata Kabupaten X. Ini yang dijadikan lokusnya. Bukan ini lokusnya, bukan ini. Lokusnya adalah ini. Dan untuk mempelajari kondisi lokus, peserta menggunakan substansi pembelajaran agenda 2 dan agenda 3. Apakah di Dinas Pariwisata sudah menerapkan digital organisasi? Apakah di sana ada penerapan manajemen risiko? Apakah di Dinas Pariwisata tergambar kepemimpinan transformasional? Apakah di sana ada manajemen mutunya? Dan seterusnya dari 2 agenda tadi Bapak Ibu. Dan di sini karena ini posisinya di persiapan, maka posisi peserta pada saat melakukan ini, peserta itu belum berhubungan dengan dinas pariwisatanya. Peserta itu masih di tempat pelatihan. Makanya tadi saya sampaikan, penjelasan studi lapangan sampai pada pelaksanaan itu ada jeda waktu, supaya peserta bisa melakukan ini. Nah, kemudian seterusnya, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah ditetapkan dinas pariwisata, maka Bapak dan Ibu sebagai fasilitator harus menetapkan apa sublokusnya di dinas pariwisata ini. Ini sublokusnya bisa di dalam kantor dinas pariwisata atau kepada lokasi-lokasi di bawah binaan dinas pariwisata. Misalnya lokasinya itu ada jembatan cantik. Lokasi berikutnya adalah ada taman elok, misalnya begitu. Sebagai lokasi di bawah binaan dinas pariwisata. Jadi sublokusnya ini bisa mengikuti struktur organisasi yang ada di dinas pariwisata atau di luar struktur organisasi. Itu yang tadi saya bilang sebagai lokasi-lokasi binaannya. Dan setelah itu, peserta mendapatkan informasi tentang sublokus,
dan mendapatkan target gambaran informasi dari masing-masing sublokus terhadap Dinas Pariwisata. Maka peserta akan membuat daftar kebutuhan informasi dengan fokus utama mengidentifikasi key success factor dari Dinas Pariwisata tadi. Nah, langkah persiapan ini, jika peserta sudah siap, baru masuk pada pembelajaran studi lapangan. Ini model 1, Bapak Ibu. Jadi kata kuncinya dari model 1 ini ada di kotak ini, Bapak Ibu. Ada di kotak pertama. Pertama, tentukan OPD-nya. Kalau dia di instansi daerah. Yang kedua, tentukan sublokusnya dari OPD yang tadi. Untuk memberikan gambaran yang utuh bahwa Dinas Pariwisata ini memang best practice. Dan tidak menutup kemungkinan sublokus dari Dinas Pariwisata, karena ini akan terkait dengan kegiatan penganggaran misalnya, maka sublokusnya itu ada di Bapeda. Maka bisa terjadi sublokus ini ke Bapeda, tapi hati-hati jangan sampai tertukar dengan model 2. Pada saat ada penetapan sublokus di Bapeda, berarti bukan melihat Bapedanya, tapi ingin memastikan bahwa memang Bapeda memberikan informasi seperti yang diceritakan oleh Dinas Pariwisata. Bukan menggali Bapedanya, tapi menggali Dinas Pariwisata dari perspektif Bapedanya. Termasuk bila diperlukan ada inspektoratnya sekalian. Nah, ini model 1. Makanya kalau model 1 itu semua fokus pada Dinas Pariwisata yang dikunjungi. Sublokusnya bisa kemana-mana. Saya lanjut ke model kedua. Ini model kedua, Bapak Ibu. Dinas Pariwisata, Pendidikan, dan Kesehatan pada Kabupaten X. Ini lokusnya ada 3. Yang model kedua lokusnya ada 3. Yang membedakan model 1 dan model 2 hanya ada di sini. Yang lain-lainnya sama. Peserta dibagi ke dalam 3 kelompok. Kenapa 3 kelompok? Karena ada 3 dinas, ada 3 OPD. Kenapa OPD ini diambil? OPD ini diambil karena masing-masing itu dianggap best practice. Saya ulang, karena masing-masing dianggap best practice yang menopang peningkatan kinerja Kabupaten X. Jadi tidak diasumsikan memiliki korelasi antara masing-masing OPD ke sini, enggak. Tapi dari Dinas Pariwisata ke Kabupaten, Dinas Pendidikan ke Kabupaten, Dinas Kesehatan ke Kabupaten. Bukan dari pariwisata ke pendidikan, pendidikan ke tidak seperti itu. Oke. Peserta dibagi ke dalam 3 dinas. Pembagiannya tidak usah merata, disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu kemudian, peserta masing-masing di dalam kelompok mempelajari dinasnya masing-masing. Dari dinasnya masing-masing, peserta diinformasi sublokusnya dari dinas itu untuk mendapatkan target informasi detail. Sampai akhirnya peserta mendapatkan KSF untuk persiapan kebutuhan data dan informasi. Ini masih tahap persiapan Bapak Ibu, belum pelaksanaannya. Peserta belum berhubungan dengan narasumber. Nah, ini model yang ketiga. Sifatnya tematik. Contohnya inovasi desa wisata Kabupaten X. Ini inovasinya ada Bapak Ibu. Ini real. Ini real. Desa wisata itu ada. Bagaimana cara membedakannya dengan model 1-2? Di sini Bapak Ibu. Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok. Perhatikan nih, beberapa kelompok. Beberapanya ini berapa jumlahnya? Ini tidak ada ketentuannya. Ketentuannya adalah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu harus memastikan desa wisata ini dikelola oleh OPD apa saja. Karena tidak mungkin desa wisata ini mandiri. Kepala desanya mengambil posisi sendiri tanpa pengaruh dari OPD, nggak mungkin. Ini pasti ada OPD yang akan menanganinya. Misalnya, Pak Burhan, kalau di kabupaten itu yang menangani desa itu nama OPD-nya apa ya? Badan BKPMD, Pak. Ya. Oh, BKPMD. Tangkap BPMPK sekarang, kalau di sini kan BPMPK. BPMPK, Badan iya, Pemerintahan Kampung. Pemerintahan Kampung.
Badan Pemerintahan Kampung. Badan Masyarakat dan Kampung, ya. Baik, Badan Pemerintahan Masyarakat dan Kampung. Itu kan berarti udah tergambar satu tuh. Ada satu OPD yang terkait dengan desa wisata ini. Tapi apakah ini hanya oleh BMKP saja, Badan Pemerintahan Masyarakat dan Kampung? Pas dicek ternyata ada peran dari Dinas Pariwisata. Maka Dinas Pariwisata sebagai lokus yang kedua. Apakah di dalam desa wisata ini, apalagi yang dikembangkan, ternyata ada UMKM-nya. Ada perekonomian yang dikembangkan di situ. Ada dinas apa yang terkait yang memiliki program di di desa wisata tersebut terkait dengan perekonomian. Bisa dibayangkan tidak Bapak Ibu? Bisa ya? Bisa. Makanya tadi saya sampaikan, tidak ada ketentuan berapa kelompok. Ya, ketentuan umumnya adalah jangan sampai peserta satu orang satu OPD, nah, itu tidak boleh. Karena kalau satu orang satu OPD, maka desa wisata ini dikelola oleh 40 OPD, terlalu besar. Makanya perhatikan OPD yang sangat terkait dengan pengelolaan desa wisata ini. Nah, kalau sudah ketemu OPD terkaitnya, ini biasanya bisa diperoleh informasinya langsung dari dinas tadi atau dari sekretariat daerah. Ini pasti akan ketahuan aliran program dananya atau dari Bapeda. Ini bisa kelihatan. Inovasi desa wisata ini ditopang oleh berapa OPD. Nah, setelah itu baru kemudian peserta mendapatkan dinas-dinasnya yang terkait. Nah, dari dinas-dinas itu, ya peserta langsung mendapatkan sublokusnya dan seterusnya sampai peserta siap dengan kebutuhan data dan informasi yang akan ditanyakan pada saat pelaksanaan studi lapangan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, untuk penentuan contohnya, dan ini untuk laporan untuk bentuk produknya. Ini untuk bentuk produknya, ini laporan kelompok. Outline-nya kami coba gambarkan seperti ini. Bapak dan Ibu boleh menambahkan, boleh menggabungkan. Tapi kalau mengurangi jangan. Mengurangi ini jangan, tapi kalau mau menambahkan silahkan. Atau kalau mau ada penggabungan. Misalnya A sama B mau digabung jadi satu, silahkan. C sama D mau digabung jadi satu, silahkan. Bebas. Nah, ini adalah bentuk laporan yang harus dibuat oleh peserta di dalam kelompok. Karena outline kelompoknya sudah ada, Bapak Ibu, maka peserta pada saat akan mencari data yang harus dicari oleh peserta adalah data yang akan mengisi pada laporan ini. Dan yang ingin saya tekankan pada slide ini adalah yang tulisan berwarna merah. Tulisan berwarna merah. Kami sangat berharap laporan kelompok ini juga dibuat dalam bentuk video pendek. Apakah isinya rangkaian foto, atau ada kombinasi dengan videonya, atau dibuat dalam bentuk skenario. Dipersilahkan. Yang menggambarkan laporan studi lapangan peserta di dalam kelompoknya masing-masing. Tergantung dari model yang diambil oleh peserta. Lalu kemudian, ini laporan individu. Bapak Ibu sekalian, untuk laporan individu, A dan B-nya itu ngambil, A dan B, itu ngambil dari lesson learn laporan kelompok. Tapi di laporan individu, ini sudah bicara instansinya masing-masing. Saya ulang ya Bapak Ibu, perhatikan di sini A, profil organisasi. Mau diperhatikan ke slide ya. Di slide ini A, profil organisasi. Sekarang saya akan mundur slide-nya. Di laporan kelompok. A, profil organisasi. Meskipun judulnya sama, isinya beda. Yang di sini adalah profil organisasi dari lokus yang dikunjungi. Yang di sini adalah profil organisasi tempat peserta bekerja. B, di sini profil kinerja pelayanan, yang B. Saya akan mundur slide-nya Bapak Ibu. Yang B.
deskripsi kinerja organisasi pelayanan sesuai lokus. Yang di sini adalah kinerja pelayanan publik sesuai dengan lokus yang dikunjungi. Kalau B yang di sini adalah yang ada di instansi peserta. Makanya, Bapak Ibu sekalian, kalau A dan B dapat, yang C itu peserta bisa mengisi. Analisa masalah kinerja pelayanan organisasi di tempat peserta bekerja. Kemudian D, apa strategi penyelesaian masalahnya? Berdasarkan lesson learn yang sudah diperoleh dari laporan kelompok. Dan isi dari laporan ini Bapak Ibu, isinya jangan selengkap atau sebagus dari rancangan aksi perubahan. Ini hanya mengisi saja peserta. Mungkin profil organisasi hanya diisi 1 halaman, kinerja pelayanan mungkin hanya 2 paragraf, analisa masalah mungkin masih belum teratur ya, masih hanya dalam bentuk tulisan-tulisan saja. Strategi penyelesaian masalah mungkin baru pointer saja, misalnya meningkatkan SDM, meningkatkan kualitas aplikasi, meningkatkan kinerja teamwork, misalnya begitu. Tidak apa-apa Bapak Ibu, tidak usah seperti aksi perubahan, jangan dulu, karena ini akan menjadi trigger ke aksi perubahan. Justru dari sinilah peserta akan menyempurnakan laporan individu ini dikonversi menjadi rencana aksi perubahan. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini bisa dilakukan jika ini ada kotak yang ada lampu ini nih. Jadi saya ulang kembali Bapak Ibu sekalian, bahwa secara keseluruhan, pembelajaran ini sesungguhnya pembelajaran yang kami desain untuk 2 hal. Pertama, membuktikan atau memastikan bahwa materi yang dipelajari oleh peserta itu memang dibutuhkan di organisasi. Yaitu pada saat peserta melakukan pembuktian di lokus, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah studi lapangan kami desain untuk mengisi gap peserta dalam menyusun aksi perubahan yang harus diawali dari taking ownership, menentukan area perubahan, fokus perubahan, rencana perubahan, inovasinya. Yang di Diklat-Tim tingkat 3 kemarin ada off pertama. Nah, untuk 2 kebutuhan itu kami merge menjadi 1 di dalam kegiatan studi lapangan ini. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan persis 60 menit, karena tadi saya terlambat 10 menit ya. Baik, kita akan gunakan sesi selanjutnya untuk berdiskusi. Silahkan Bapak dan Ibu lakukan penguatan dan pendalaman kepada saya untuk memahami studi lapangan di PKA ini. Dan jika ada yang terlewat di sini, Bapak Ibu, nanti besok, kan pesertanya masih sama ya, besok Bapak Ibu bisa tanyakan kembali, meskipun perspektifnya PKP, tapi polanya sama dengan PKA. Yang beda itu hanya perspektifnya. Baik, saya kembalikan ke Pak Burhanuddin. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas penjelasan-penjelasan disampaikan oleh Pak Bayu. Sudah sangat jelas, tapi barangkali ada hal-hal yang masih perlu dipertanyakan. Namun sebelumnya, mari kita berikan dulu reaction dengan jempol kepada Pak Bayu yang telah memberikan ya, di bawah ini Pak. Oke, jempol semua. Oke, iya. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, agar diskusi ini berjalan dengan baik, kami tidak usah dengan chat, tapi mungkin karena kita peserta terbatas, jadi angkat tangan saja atau pakai, supaya kami memberikan kesempatan kepada siapa yang angkat tangan untuk menanyakan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan studi lapangan bagi peserta pelatihan pimpinan administrator. Ya. Waktu kita setengah jam untuk diskusi ini, dan kita akan selesai pukul, kalau di sini 14:10 Pak. Kalau Jakarta 12:10. Ya, kami persilahkan dari Bapak-Bapak yang akan mengajukan pertanyaan. Silakan Bapak. Siapa yang angkat tangan? Siapa yang sudah angkat tangan? Hah? Panton? Mau bertanya? Tidak. Oke.
Oke, Ibu Wulan, mari persilahkan Ibu Wulan. Atau kita kasih 3 orang dulu Pak ya, Pak Bayu? Boleh. Oke, 3 orang dulu. Pertama Ibu Wulan. Selanjutnya Pak Gustaf. Ya. Kedua, berikutnya Pak Stef. Oke, baik. 3 orang penanya dulu pertama. Kami persilahkan Ibu Wulan dulu. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang Pak Bayu dan teman-teman. Ya Bu. Yang ingin saya tanyakan, ketika studi lapangan dilakukan pada model pertama, misalnya kita pergi ke Dinas Pariwisata, kemudian ada sublokus, ada satu kelompok peserta pada sublokus pada objek wisata, katakan Taman Lampion. Nah, untuk menggali key success factors, best practices-nya, itu yang digali Dinas Pariwisata secara umum, kemudian masuk ke dalam sublokus Taman Lampion, atau bagaimana Pak? Terus kemudian pemberdayaan para pegawainya, barangkali reward and punishment khusus pada Taman Lampion itu, atau bagaimana? Terima kasih Pak Bayu. Waktu kami kembalikan. Ya, Baik. ada 2 ini. Oke. Baik Bu, terima kasih. Oke. Sudah ditangkap Pak Bayu pertanyaan dari Bu Wulan. Oke. Selanjutnya Pak Gustaf barangkali. Silakan Bapak. Baik. Iya, Pak Bayu. Saya punya pertanyaan itu mengenai laporan. Laporan tadi outline-nya sudah dijelaskan. Hanya yang saya mau dapat penjelasan pola-pola atau model diskusinya kira-kira seperti apa itu untuk menyampaikan hasil. Apakah ada semacam tanya jawab lagi ataukah hanya pemaparan saja begitu? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di dalam setiap kegiatan itu kan tentu saja ada aspek yang dinilai. Nah, kalau gambaran tentang penilaian daripada laporan itu seperti apa, Pak? Itu saja. Terima kasih. Oke. Ada 2 dari Pak Gustaf. Selanjutnya Pak Stef. Oh, Pak Gustaf sudah? Oh, Pak Stef tadi yang saya kasih kesempatan. Nyalain dulu. Ya. Iya. Baik Pak Bur, terima kasih. Selamat jumpa Pak Bayu. Yang saya tanyakan adalah pada saat kelompok yang sudah kita bagi misalnya di Dinas Pariwisata, kunci sukses faktor yang mereka gali itu apakah hanya seputar bidang atau lokus yang mereka ambil? Katakanlah ini untuk model pertama yang tadi Pak Bayu sampaikan. Kita semua di satu dinas. Maka kelompok itu kita sudah bagi di misalnya masing-masing bidang. Maka kunci sukses faktor yang mereka gali itu apakah hanya ada di fokusnya hanya di bidang tersebut atau untuk seluruh dinas pariwisata itu? Mungkin itu. Baik, terima kasih. Ada 3 penanya Pak. Kayaknya pertanyaan Pak Stef dengan Ibu Ulan itu hampir sama. Ya, Pak Stef Ibu Ulan mengatakan bahwa ketika peserta diajak dalam satu lokus, apakah yang kunci sukses faktornya itu digali adalah instansinya atau sub lokusnya. Kemudian Pak Gustaf
model diskusinya seperti apa Pak? Karena ini dengan menggunakan daring, ya. Apakah hanya pemaparan saja atau terjadi tanya jawab? Kemudian aspek penilaiannya seperti apa Pak? Untuk menilai studi lapangan ini kepada peserta. Silakan Pak Bayu. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian. Saya akan jawab secara komprehensif ya. Untuk Bu Wulan dan Pak Step. Ya, itu sama. Pada saat kita sudah menyebutkan dinas pariwisata, jangan sampai lupa Pak, ada satu tahap yang sudah kita lampaui, yaitu menetapkan best practice. Jadi bukan menetapkan dinas pariwisata dulu, baru best practice-nya, bukan. Jadi sudah menetapkan best practice-nya, kemudian yang terpilih dinas pariwisata. Mohon diingat ya, jangan dibalik posisinya. Jangan dibalik. Jadi kita menetapkan kriteria best practice dulu, setelah dilihat, dikaji lebih dalam, ternyata yang lebih mewakili dan cocok buat dijadikan tempat belajar oleh peserta, dari sekian OPD, dinas pariwisata lah yang terpilih. Jadi cara pandangnya seperti itu ya. Maka kalau cara pandangnya sudah seperti itu, Pak Step dan Bu Wulan, apapun yang akan kita gali, baik di dinas pariwisata ataupun di tadi kampung lampion misalnya ya, itu semuanya akan menopang argumentasi yang cukup bahwa memang dinas pariwisata itu memiliki best practice. Ada inovasi-inovasi yang dijadikan yang layak ditiru. Ada faktor-faktor kepemimpinan yang layak diadopsi. Ada kegiatan-kegiatan manajemen, perencanaan, pengorganisasian, controlling, actuating, dan seterusnya, yang ini bisa dijadikan pelajaran buat peserta. Ya, seperti itu. Ya, fokus pada best practice yang mau dikejar di dinas pariwisata ini apa yang sudah kita tetapkan. Jadi caranya seperti itu. Oleh semua kelompok. Kemudian nyambung ke Pak Gustaf, setelah itu kan. Terus laporannya bagaimana? Ya laporannya kalau sudah dibuat ya sudah selesai. Apakah BPSDM punya kewajiban memberikan kepada lokus, kepada dinas pariwisata tadi? Ya tergantung komunikasi awal BPSDM dengan dinas tersebut. Kalau memang tidak dibutuhkan, sudah saja. Karena ini produk pembelajaran. Bukan hasil survei, bukan hasil penelitian. Laporan studi lapangan ini bukan hasil kajian ilmiah, tapi hasil proses pembelajaran. Makanya produknya ini adalah produk belajar. Ya, produk belajar, bukan produk yang didapatkan dari sebuah komunitas konsultan atau satu hasil survei atau dari sebuah kegiatan yang sifatnya harus menyetorkan laporan. Ini tidak mesti. Dan pada saat laporan itu sudah selesai, apakah perlu dipaparkan atau tidak, itu pemaparannya di sesi berbagi pengalaman hasil studi lapangan. Kalau ternyata lokus juga pengen tahu, lokus undang saja pada saat sesi validasi di diskusi 3. Jadi apa yang kita gali dan apa yang kita bahas serta kita simpulkan beserta rekomendasinya diketahui juga oleh lokus pada saat sesi diskusi yang ketiga validasi. Kalaupun tidak juga tidak apa-apa karena pasti lokus akan melihat videonya. Kan disarankan tadi ya, laporan kelompok disarankan dibuat dalam bentuk nah video itu harus diunggah, bukan dikumpulkan ke pembimbing, bukan. Video itu harus diunggah ke YouTube kah atau ke media lainnya, lalu kemudian linknya diambil oleh BPSDM. Saya ulang ya, linknya diambil oleh BPSDM sebagai bentuk diseminasi produk pembelajaran. Ingat itu nanti akan terkait sama akreditasi, sama reakreditasi berikutnya. Nah itu di-linkkan ke sana. Nah, komponen penilaian seperti apa yang baik, Bapak Ibu sekalian, komponennya itu Bapak Ibu bisa lihat di pedomannya. Komponen untuk laporan itu bisa dilihat dari kemampuan peserta menuangkan lesson learn-nya, kejelasan lesson learn-nya, ketepatan lesson learn-nya, proses untuk menghasilkan lesson learn, aktivitas peserta, proses di mana peserta melakukan pengumpulan data dan seterusnya, sehingga
disatukan dengan pada saat peserta melakukan sharing berbagi pengalaman. Nah, dijadikan nilai kelompok. Nah, setelah dapat nilai kelompok, Bapak Ibu sekalian, satu nilai kelompok berlaku untuk semua anggota kelompok. Kecuali Bapak Ibu ingin membedakan. Satu anggota kelompok, nilainya mau dibuat variasi, itu juga boleh. Tergantung individunya. Jika Bapak Ibu sempat dan punya waktu, silahkan dibagi dalam bentuk individu dalam laporan kelompok. Jadi meskipun laporan kelompok, laporannya satu nilai untuk semua. Tetapi ada komponen lain yang sifatnya individual. Misalnya dalam persiapan, dalam pelaksanaan, keaktifan, dan seterusnya. Silahkan. Tapi kalaupun agak merepotkan, langsung aja dikompilasi semuanya dan diberikan nilai pada satu kelompok. Nanti nilai itu berlaku untuk semua kelompok. Kemudian untuk penilaian individu, yaitu keterkaitan dari apa yang dilaporkan di dalam kelompoknya dengan adopsi dan adaptasi yang dia terima dari lesson learn tadi. Jadi fokusnya ke sana Pak untuk penilaian studi lapangan. Jadi tidak menilai kepada aspek misalnya ini kalimatnya kurang lengkap, paragrafnya kurang didukung data dan seterusnya, tidak seperti itu. Tapi lebih kepada apa sih yang peserta terima. Nah, yang peserta terima itu harus sesuai lokus, jangan sampai dia merasakan sesuatu tapi tidak didukung oleh data, fakta dan seterusnya. Jadi bukan menilai data fakta, tapi menilai apa yang dia terima didukung oleh data dan fakta. Itu semua akan tertuang di laporan. Saya kira seperti itu untuk Bu Bulan, Pak Gustaf, dan Pak Step. Saya kembalikan ke Pak Burhanuddin. Baik, terima kasih Pak Bayu. Bisa jelas Bapak? Ya. Oke, bisa terima Pak. Oke, selanjutnya karena masih ada waktu lagi Pak, 20 menit. Saya beri kesempatan, Pak Step sudah Pak, mungkin saya, Pak Musa dulu. Pak Musa, siapa lagi Bapak? Oh, Pak Udam, sebelah Kang. Mana? Ibu Nengsi. Oke, jadi Pak Musa, Pak Udam, dan Ibu Nengsi. Ya, baik. Saya persilakan Pak Musa dulu. Silakan Pak. Baik, selamat siang Bapak Bayu. Ya, Pak Musa. Dari saya satu pertanyaan aja Bapak. Mengenai pengambilan data. Peserta begitu ada di best practice, tentu misalnya lokus tadi Dinas Pariwisata. Selain data yang kita sudah ambil di dinas, apakah bisa juga kita cari data sesuai dengan potensi pariwisata yang ada di wilayah tersebut? Misalnya ada 10 objek wisata, kami peserta bisa ke lapangan untuk melihat 3 objek wisata sebagai bukti daripada memperkuat data yang kami ambil. Sehingga nanti pengambilan data yang pembuatan laporan nanti betul-betul ada cross-check data dari dinas dan juga data dari lapangan. Itu saja Bapak, bagaimana kira-kira mungkin ada hal-hal yang mungkin ditambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Musa. Jadi beliau, apakah selain dari Dinas Pariwisata, kita bisa mencari lagi data relevan terkait dengan best practice tadi. Selanjutnya Pak Udam, silakan Pak Udam. Silakan Pak. Baik, selamat siang Pak Bayu dan teman-teman peserta Widya Suara. Saya Pak Udam, ada beberapa hal yang saya mohon ketegasan dari Pak Bayu terkait dengan skema yang sudah disampaikan. Dari skema yang saya cermati, tentunya setelah ini lebih
fokus kepada apa yang disebut dengan best practice Pak dari sebuah lokus, dan berdasarkan best practice yang diamati oleh peserta dari sebuah lokus, kemudian mereka menentukan key success, lalu itu dikaji berdasarkan unsur manajemen maupun fungsi-fungsi manajemen. Berarti yang saya mau tanyakan, jadi ini terlepas dari tupoksi dari masing-masing peserta, dari mereka hanya diarahkan kepada bagaimana menemukan key success berdasarkan unsur manajemen. Mereka kemudian menerapkan itu di instansinya masing-masing, terutama di dalam menulis laporan tulis secara individu. Itu yang barangkali seperti itu Pak, mohon penegasan, karena peserta ini tentu mereka berangkat dari tugasnya masing-masing. Apakah mungkin arahnya ke sana atau sasarannya ke situ? Itu yang mungkin mohon ketegasan dari Pak Bayu menyangkut itu. Terima kasih Pak. Baik, selanjutnya Ibu Ningsih, silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Burhan. Selamat siang Pak Bayu. Ada hal yang saya mau ingin tanyakan terkait dengan topik kita siang hari ini tentang studi lapangan PKA ini. Sebelum kita sampai berakhir dengan sistematika dan mekanisme yang akan terjadi sampai dengan pelaporan itu dibuatkan, di sini mungkin perlu kita harus punya ada kesepakatan dengan suatu inovasi yang baru yang kita sepakati bersama antara pihak LAN dengan BPSDM di Indonesia, yang mana mungkin kita berharap agar hasil produk yang sudah dilatih PKP maupun PKA itu terarah baik sehingga tidak terjadi suatu kesimpang siuran, kerancuan ketika terjadi di lapangan dan akan mau turun ke lapangan. Tentunya tahapan awal kalau saya mungkin perlu kita sepakati bersama dan kita pikirkan bersama bahwa salah satu tadi Pak Bayu sudah katakan bahwa perlu kita perhatikan ada hal-hal tentang apa yang mau diambil dalam best practice-nya nanti. Halo Pak. Ya, lanjut Bu. Ya Pak. Kami berpikir mungkin seperti ini Pak, semua kepala badan BPSDM se-Indonesia mungkin perlu ada kesepakatan dalam perencanaan inovasi yang dilakukan sebelum pelaksanaan PKP maupun PKA, dan sudah punya planning bahwa tema tahun 2020 katakan seperti itu, dan itu direncanakan di 2019 untuk tema-tema PKP PKA di tahun berikutnya, sehingga dalam proses untuk turun lapangan dengan inovasi yang akan didapat ketika di lapangan akan dapat produk yang benar-benar menjadi model dalam inovasi. Karena di BPSDM Provinsi Papua Pak sudah beberapa kali melakukan pameran inovasi, sehingga apa yang dipamerkan itu benar-benar menjadi bermanfaat bagi teman-teman yang dari daerah yang datang melihat pameran-pameran inovasi yang ada di BPSDM, sehingga terfokus sesuai dengan tema yang ada dan hasilnya pun akan lebih berkualitas dan berkesan lebih tepat pada lokus yang akan mau dipilih. Sehingga ketika di lapangan peserta tidak terjadi kebingungan. Sebelum peserta bingung, jangan dulu kami sebagai narasumber pendamping itu bingung. Ini mungkin perlu saya minta pencerahan dari Bapak. Seperti ini planning dalam perencanaan tema itu mungkin perlu dibuat suatu inovasi baru, sehingga kita, tema tahun 2020 PKP PKA tentang ini. Bagaimana Papua, tentang apa temanya? Bagaimana di Bengkulu,
Nah, ini masing-masing dengan inovasi masing-masing yang akan mendukung pembangunan di Provinsi Papua khususnya, sehingga pengembangan SDM-nya diperhatikan dan terarah. Saya mohon pencerahannya Bapak. Terima kasih. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Pak Burhan. Ya. Baik, Pak Burhan, saya langsung respon ya. Ya Bapak. Silakan Pak. Baik, untuk yang pertama, pengumpulan datanya boleh ke lokus atau boleh ditambah dengan lokus dan mengunjungi lokus, silahkan Bapak. Jadi Pak Musa, prinsipnya begini, pengumpulan data itu prinsipnya 360 derajat. Ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. 360 derajat itu satu putaran penuh. Jadi jika memang diperlukan mendatangi ke lokus, dipersilahkan. Apalagi tersupport dengan anggaran yang ada. Itu dipersilahkan. Tapi pada prinsipnya, bukan cross-check. Saya ulang ya, prinsip dicek ke sana. Minta izin, kami boleh nggak datang ke sana? Misalnya, oh ya dipersilahkan. Nah, nanti diatur waktu dalam jadwal. Dan itu semua sudah terskemakan, Pak. Seperti disampaikan Bu Ningsi terakhir, semuanya harus terskenario, bukan dadakan. Jadi bukan pada saat datang ke Dinas Pariwisata, baru ditetapkan akan mengunjungi Teluk Bintuni, misalnya begitu, tidak. Semua harus diskenariokan, artinya sudah ada pembicaraan resmi antara BPS dengan Dinas Pariwisata yang akan dikunjungi. Jadi prinsipnya seperti itu. Terus untuk Pak Udam, saya kira apa yang Bapak ceritakan kepada saya itu memang yang seperti itu seharusnya Pak. Jadi sudah tidak perlu lagi penegasan, saya sudah sependapat dengan Bapak. Jadi studi lapangan ini dilaksanakan dengan serangkaian proses. Jadi bukan studi lapangan itu bukan datang ke lokus, diskusi, kemudian buat laporan, pulang. Bukan begitu. Ada rangkaian aktivitas yang harus dilaksanakan. Dan rangkaian itu harus terencana dengan baik. Dan Bapak sudah menceritakan prosesnya dan mengutip dari skema yang sudah saya buat. Jadi dilaksanakan saja seperti itu Pak Udam, itu sudah bagus. Nah ini terkait juga dengan pertanyaan terakhir. Meskipun sebetulnya kalau saya menyimak secara detail, ini sebetulnya Ibu lebih mengarah kepada penyelenggaraan program PKA atau PKP ya Bu ya, bukan studi lapangannya. Studi lapangan sebagian kecil. Tapi apa-apa saya jawab. Untuk PKA PKP memang ini pendelegasiannya kepada lembaga pelatihan terakreditasi yang dikoordinatori oleh LAN. Itu amanat dari PP. Jika akan dilaksanakan secara tematik, maka silahkan dikoordinasikan di lembaga penyelenggaranya masing-masing yang kemudian dilaporkan kepada kami. Kami tidak akan kami sampai saat ini belum ada arahan kebijakan dari pimpinan untuk membuat tema secara nasional. Tidak seperti di Klatim pola lama yang sebelumnya ada tema misalnya menyongsong ASEAN Community misalnya begitu ya. Nah sekarang ini kami tidak mengarah ke sana karena kondisi saat ini salah satu konsepnya kan VUCA. VUCA itu salah satunya tidak ada kepastian. Jadi sekarang temanya ini tahu-tahu COVID. COVID rame sekarang temanya pembelajaran jarak jauh, kemudian setelah itu hilang lagi, muncul lagi yang baru micro learning, muncul lagi yang baru hedagogik dan seterusnya. Sehingga tema ini selalu bergerak. Nah, untuk memastikan kebutuhan hasil pelatihan, maka kita sesuaikan dengan kondisi pelatihan tersebut. Kondisi pelatihan PKA-PKP yang dilaksanakan di Provinsi Papua, stakeholder utamanya itu kan pemerintahan provinsi dan kabupaten sekitar. Maka buatlah tema khas yang ada dikoordinasikan oleh BPSDM Provinsi Papua, berkoordinasi dengan gubernur, para wali kota bupati, dan seterusnya, sehingga membuat PKP-PKA 2021 di Provinsi Papua adalah temanya ini.
kemudian jual ke tempat yang lain, Bu. Tidak menutup kemungkinan ada kabupaten tertentu yang memang ingin ngambil tema itu. Nah, kebijakannya seperti itu kalau di LAN. Yang saat ini ditetapkan menjadi kebijakan nasional adalah penetapan tema untuk PKN tingkat 1 dan PKN tingkat 2 yang sifatnya tematik. Nah, kalau itu memang sudah menjadi arahan pimpinan. Nah, untuk PKA-PKP kami belum mendapatkan arahan, dan usul Ibu ini nanti akan kami sampaikan ke pimpinan. Yang jelas, kami sangat mengapresiasi kegiatan penyelenggaraan PKA-PKP yang berorientasi tujuan. Kami tidak menyebut tematik ya, tapi berorientasi tujuan. Jadi PKA-PKP ini untuk apa? Supaya nanti kelihatan hasilnya. Dan yang terakhir yang saya sampaikan ke Ibu adalah PKA-PKP ini adalah pelatihan kepemimpinan, bukan pelatihan inovasi. Inovasi itu adalah sebagai dampak dari kemampuan kepemimpinan seseorang. Sehingga jika memang dibutuhkan pameran-pameran yang nanti akan dibutuhkan oleh banyak instansi terkait inovasi, maka dibuatlah pelatihan-pelatihan yang akan merangsang pada pemunculan gagasan inovasi. Misalnya melalui coaching klinik dan lain sebagainya. Tapi khusus untuk pelatihan kepemimpinan, yang kami sasar pertama kali adalah aspek leadership-nya. Baik hard leadership ataupun soft leadership. Jadi baik leadership yang halus ataupun yang kasar. Yang halus itu adalah jiwa kepemimpinan, yang kasar itu adalah keterampilan kepemimpinan. Seperti membuat perencanaan, membuat pelaporan, itu kan keterampilan kepemimpinan. Tapi ada juga yang soft-nya. Jadi ada leadership, ada manajerial yang dilatihkan di sini. Yang semuanya muncul dalam sebuah aksi perubahan. Nah, aksi perubahan ini supaya memang mengarah kepada kebutuhan instansi yang tadi sifatnya tematik, saran kami yang paling sederhana adalah ditetapkan, disepakati di lingkungan BPSDM Provinsi, yang kemudian nanti bisa ditawarkan ke tempat yang lain, barangkali ada yang memiliki keinginan untuk mendapatkan tema tersebut. Saya kira seperti itu, Pak Burhan, saya kembalikan waktunya. Baik, terima kasih atas penjelasan yang detail dari Pak Bayu. Masih ada waktu Pak, atau waktunya sudah selesai ini Pak, pas jam 12. Tapi mungkin saya ada satu Pak Bayu, saya bertanya. Pada saat persiapan Pak, persiapan stula, kan sudah ditentukan nanti best practice-nya di mana, ya, lokus dan fokusnya. Apakah peserta bisa, misalnya sebelum bisa mau komunikasi lebih awal kepada, kalau kita sudah ketentukan tempatnya di mana, lokusnya apa, apakah sudah bisa berkomunikasi awal dengan narasumber di sana untuk mendapatkan informasi awal terkait dengan apa-apa yang kita butuhkan nanti ketika di lapangan Pak? Itu Pak Bayu. Baik, untuk berkomunikasi dengan narasumber secara formal itu belum diperbolehkan, Pak. Ya, secara formal. Tapi kalau mereka punya kenalan, dipersilahkan. Punya jejaring ke sana, dipersilahkan. Yang kami sangat sarankan adalah peserta melakukan komunikasinya secara daring dulu. Intip dari koran, intip dari majalah, intip dari medsos, intip dari webnya, intip dari berbagai media informasi yang bisa diakses tanpa berhubungan dengan narasumber. Misalnya seperti itu. Dan yang kedua, jika peserta ada kolega atau kenalan ke sana, atau dari Bapak misalnya, ya silahkan. Yang pasti pada saat peserta berkomunikasi dengan beliau, beliau belum narasumber, Pak. Beliau belum narasumber. Kenapa? Konsekuensinya nanti ke anggaran. Belum apa-apa sudah harus keluar honor. Ya. Makanya pengumpulan data yang resminya kepada narasumber pada saat studi lapangannya. Supaya satu desain. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Bayu. Masih ada lagi? Saya kira waktunya Pak sudah selesai. Baik, saya closing boleh ya? Oke, silakan Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatian dan atensinya. Atensi itu perhatian ya, maksudnya partisipasinya pada pembelajaran sesi hari ini, penguatan agenda 4 khusus untuk studi lapangan. Dan Bapak Ibu sekalian, setelah selesai dengan saya, silakan dipelajari kembali yang tadi saya ceritakan. Kemudian malam harinya coba dibaca yang PKP. Karena saya berencana begini, besok untuk yang PKP, karena polanya sama dengan PKA, saya hanya akan menggunakan durasi kira-kira 15-30 menit penjelasannya. Nah, kemudian setengah jam berikutnya kita akan simulasi.
membuat rencana studi lapangan. Setelah simulasi, baru tanya jawab 30 menit. Jadi karena pesertanya sama kan Pak Burhan ya? Ya Pak, semua sama Pak. Baik, karena pesertanya sama, jadi saya berencana seperti itu. Saya sesi paparan hanya menegaskan bedanya PKA sama PKP saja. Kemudian setelah selesai itu, ayo kita buat simulasi seolah-olah akan menyiapkan studi lapangan. Pada saat perencanaannya kah, pada saat pelaksanaan, nanti saya pandu secara online seperti ini. Nah, setelah itu dari hasil paparan dan simulasi, baru kita diskusi dan tanya jawab. Seperti itu Pak Burhan, Bapak Ibu ya, supaya besok tidak mengulang dari awal seperti tadi, karena skemanya sama. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada hal yang kurang dari saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Insya Allah kita akan ketemu lain waktu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, ya oke. Baik, ya demikianlah penyajian dari Pak Bayu, dan kami juga Pak menyampaikan terima kasih banyak atas pencerahan-pencerahan yang Bapak sampaikan kepada kami. Semoga apa yang Bapak sampaikan itu akan menjadi pedoman bagi kami untuk melaksanakan pembimbingan pada saat pelaksanaan studi lapangan pada PKA dan PKP. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jempol untuk Pak Bayu dulu. Kita tidak foto Kak Ibu In? Foto bersama dulu dong. Modelnya model view semua ya. Iya, ya. Ini siapa yang BPSDM ini bukan? Siapa yang foto ini? Fau masih ada, Fau, tolong difoto. Yang hostnya. Ya hostnya, In, foto dulu. Begini. Ayo dipandu sama host. Ya. In. Ibu Ana belum itu. Ibu Ana belum videonya belum nyala. Oh iya, Bu Ana. Sudah belum? Sudah? Oke. Sudah. In. Aduh. Ya. Ayo cepet dong. Oke. Sudah ya? Oke. Terima kasih. Oke, baik, makasih. Sampai jumpa besok ya Bapak Ibu. Sampai jumpa besok. Hormat. Saya izin live. Oke, silakan.